sampai ulu. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini boleh memasuki hari kedua di tahun yang baru, di bulan Januari tahun 2024. Kasih Tuhan dan damai kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saya Pendeta Wanti, pendeta yang melayani di Jemaat Mantaren 1 Gereja GKI Pandohop, Resort GK Pulang Pisau. Hari ini Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, kembali mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, dan kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul Tujuan Amsal ini. Saya bacakan satu ayat untuk kita di ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kumpulan Amsal ini ditulis untuk menolong orang bertumbuh dalam iman, sehingga memiliki hikmat dalam moral, dalam perilaku, kehidupan, dalam beretika, dalam bertindak, dan sebagainya. Penulis Amsal berpendapat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini akan tampak dari tunduknya kehidupan seseorang pada kehendak Tuhan dan kerinduannya untuk tidak berdosa melawan Tuhan. Itulah hikmat yang dimaksud oleh penulis Amsal, yaitu hidup sesuai dengan pandangan Allah. Hikmat memampukan orang untuk memahami pengajaran dalam berbagai bentuk, sehingga bisa menjadi lebih pandai, lebih bijak dalam segala hal. Bukan hanya pandai dalam melakukan sesuatu, melainkan untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, dengan adil dan jujur. Penulis Amsal menyatakan bahwa hikmat diperlukan juga oleh orang yang sudah bijak agar makin berhikmat, dan hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Tidak banyak orang mencari hikmat, tetapi sebagai orang beriman kita tahu bahwa hanya dengan hidup takut akan Tuhan, orang akan tahu bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus mengatasi masalah, pergumulan kehidupan, bagaimana ia harus mengambil keputusan, bagaimana ia dan kita harus tegak di tengah badai yang menantang iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya firman Tuhan yang kita baca menjadikan kita semakin berhikmat, dan janganlah kita lupa memperlengkapi juga kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita yang ada di depan kita dengan hikmat ini, yaitu mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, agar kita pun bahkan juga kehidupan generasi kita di tahun-tahun baru yang Tuhan persiapkan ini, kita boleh piawai menata hidup di dalam Tuhan, sebagaimana kita boleh mengimani kehidupan kita bahwa kehidupan kita ada dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan memimpin kita untuk melangkah menjalani kehidupan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu senantiasa memampukan kami untuk kami dapat melangkah menjalani kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berhikmat. Kami terus mencari Tuhan dan kami hidup takut akan Tuhan. Peliharalah kehidupan kami semua,
saudara-saudari kami dimanapun yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demikian Tuhan kami berdoa, terkhususnya untuk jemaat kami, jemaat GKE Jabiren. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kehidupan seluruh warga jemaat kami di sana. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta pikaris, penetua dan diakon, Tuhan memampukan mereka hikmat Tuhan, boleh senantiasa menolong mereka untuk melaksanakan setiap karya kerja dan pelayanan mereka, keluarga rumah tangga mereka, masa depan kehidupan hamba-hamba Tuhan diberkati. Demikian juga untuk jemaat kami Tuhan, jemaat GKE Epatha Jabiren, dalam persekutuan kehidupan mereka, dalam iman, mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan hikmat Tuhan memimpin langkah kehidupan mereka di hari-hari yang akan mereka jalani. Mereka semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penata layanan program-program jemaat-Mu di sana. Apapun yang telah mereka tata dengan baik, yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, Tuhan campur tangan untuk mengerjakannya, sehingga setiap pelayanan, bahkan gereja Tuhan di sana senantiasa boleh berdiri kokoh, persekutuan dan persaudaraan dalam kehidupan mereka bergereja, senantiasa boleh memancarkan kasih Tuhan. Demikian Bapa di sorga, saat ini kami serahkan kehidupan seluruh warga jemaat kami di jemaat GKE Epatha Jabiren. Apapun yang menjadi gumul perjuangan mereka, keluarga, rumah tangga, dan anak-anak generasi gereja-Mu senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami pendeta, pikaris dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.